Hah? Não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da zona sul, loirinha de olho azul, e o impasse é upa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Siti Umaira Indriani dari program studi pendidikan biologi. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan final tentang filsafat pendidikan. Sebelum menjawab soal, mari kita sedikit berefleksi. Filsafat pendidikan itu bukan hanya sekadar teori kuno yang abstrak, melainkan ruh dan kompas kita sebagai calon guru agar tidak mengajar seperti robot kurikulum. Filsafat ini melatih kita berpikir mendalam untuk memanusiakan manusia. Kali ini, saya akan membedah tugas final menggunakan 2 aliran utama, yaitu progresivisme dan rekonstruksionisme sosial. Kita mulai dari pertanyaan pertama mengenai makna pendidikan yang ideal. Bagi saya, pendidikan ideal adalah proses yang membebaskan dan memanusiakan anak didik. Jika dilihat dari aliran progresivisme yang dipelopori oleh John Dewey, pendidikan itu bukan sekedar persiapan untuk hidup, melainkan hidup itu sendiri. Jadi, pendidikan ideal harus berpusat pada siswa yang berbasis pengalaman nyata, di mana anak-anak diasah kemampuan berpikir kritisnya untuk memecahkan sebuah masalah. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Pendidikan ideal juga harus menyentuh aliran rekonstruksionisme sosial. Artinya, hasil dan proses belajar tadi harus dibawa keluar kelas untuk memperbaiki dan membangun kembali tatanan masyarakat menjadi lebih adil. Nah, masuk ke poin yang kedua, mengenai kasus nyata ketimpangan pendidikan di Indonesia saat ini. Mari kita lihat realitas lapangan yang sering kita jumpai, yaitu ketimpangan fasilitas, kualitas guru, dan akses teknologi digital antara sekolah pusat kota besar dengan sekolah daerah pelosok. Di kota, siswa itu bisa dengan mudah belajar menggunakan internet cepat dan laptop. Sementara itu di pelosok, jangankan internet, fasilitas dasar sekolah pun masih banyak yang rusak. Di era kurikulum merdeka yang menuntut kemandirian dan pemanfaatan platform digital, kasus ini menjadi tamparan keras bahwa kesiapan infrastruktur kita itu belum merata. Jika kita bedah menggunakan 2 aliran tadi, kasus ini jelas melanggar prinsip progresivisme. Karena bagaimana anak-anak di pelosok bisa melakukan eksplorasi pengalaman belajar yang ideal jika fasilitas dasarnya saja tidak ada. Oleh karena itu, dari sudut pandang rekonstruksionisme sosial ini, kasus ini memanggil kita untuk melakukan perombakan sistematik. Nah, jadi itu sekolah tidak boleh melanggarkan kasta sosial. Pendidikan itu harus direkonstruksi agar ada pemerataan hak. Sehingga cita-cita kurikulum merdeka untuk menciptakan keadilan sosial benar-benar terjadi, bukan sekadar jargon di atas kertas. Nasi dibakar, bakar nasi dibakar, campur sate, tusuk sate. Terakhir, apakah 2 aliran filsafat pendidikan ini masih relevan di era AI saat ini? Jawaban saya sangat relevan dan semakin krusial. Di era digital, AI bisa dengan mudah menggantikan peran guru dalam mentransfer informasi atau data kognitif. Tapi, AI tidak punya kesadaran moral, empati, dan nilai kemanusiaan. Nah, disinilah nih, progresivisme tetap relevan karena aliran ini mengingatkan kita bahwa teknologi digital dan AI harus diletakkan sebagai alat atau media bagi siswa untuk memecahkan masalah nyata, bukan menjadi siswa sebagai budak algoritma yang pasif. Kemudian, rekonstruksionisme sosial itu berperan sebagai pembunuh moralnya. Era digital membawa tantangan baru seperti hoax, cyberbullying, dan kesenjangan digital. Filsafat rekonstruksionisme ini mendidik agar generasi muda
Menggunakan kecanggihan AI ini bukan untuk merusak, melainkan untuk merekonstruksi atau memperbaiki tatanan sosial masyarakat digital yang beretika, bijaksana, dan penuh empati. Kesimpulannya, perpaduan antara mengembangkan potensi diri, yaitu progresivisme, dan membangun masyarakat yang adil, rekonstruksionisme, adalah kunci pendidikan kita di masa depan. Demikian pemaparan dan refleksi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.